Ribuan warga Cirebon serbu tradisi Grebeg Syawal. Ada apa di Keraton Kanoman Cirebon? Grebeg Syawal merupakan tradisi yang menjadi prosesi ritual Keraton Kanoman Cirebon sejak beberapa abad lalu. Prosesi ritual dalam bentuk pengakuan terhadap silsilah para leluhur dan perhelatan yang berisi doa-doa kepada para raja yang telah wafat sebagai pendahulu keraton. Keraton Kanoman melaksanakan ritual Grebeg Syawal. Prosesi ritual keraton ini, esensinya melakukan ziarah kubur Sultan Kanoman yaitu Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin, yang akan diiringi segenap keluarga maupun kerabat dekat keraton. Gusti Sultan beserta rombongan berangkat dari Pendopo Jinem Keraton Kanoman, dan menuju di Astana Gunung Sembung. Selanjutnya, Gusti Sultan memasuki Kori Gapura Alun-Alun dan Kori Krapyak. Kedua kori tersebut merupakan pintu gerbang dari pintu-pintu yang akan dilalui Gusti Sultan, beserta segenap keluarga dan kerabat dekat, memasuki pintu ke-8 dan pintu ke-9. Kemudian Gusti Sultan yang diikuti segenap keluarga dan kerabat dekat, melewati Lawang Pitu, menuju Sapta Rengga atau ruangan dalam makam Syekh Sunan Gunung Jati, yang berada di puncak Bukit Gunung Sembung. Sebelumnya, Gusti Sultan segenap keluarga dan kerabat dekat Keraton Kanoman, melewati 7 pintu, yaitu Lawang Pasujudan, Ratna Komala, Jinem, Rararoga, Kaca, Bacem dan Teratai. Pintu-pintu itu, secara khusus hanya bisa dilewati Gusti Sultan dan keluarga. Pintu-pintu ini dibuka pada waktu tertentu, yaitu pada acara Grebeg Syawal, Grebeg Ageng, dan pada saat Gusti Sultan atau keluarga berziarah. Sesampai di Sapta Rengga, Gusti Sultan dan segenap keluarga dan kerabat dekat keraton melakukan tahlil, zikir, serta berdoa di makam-makam para leluhur. Dimulai dari makam Kanjeng Syekh Sunan Gunung Jati, yang berdampingan dengan makam ibundanya yaitu Ratu Mas Rara Santang, dan makam para leluhur yang selama ini dikenal sebagai tokoh Cirebon. Di antaranya, Pangeran Cakrabuana yaitu kakak Ratu Mas Rara Santang, Fathahilah yaitu menantu Kanjeng Sunan, Pangeran Pasarean yaitu putra mahkota Kanjeng Sunan, Pangeran Dipati Karbon, Pangeran Bratakelana, Pangeran Panjunan atau Syahid Abdurrahman, Pangeran Kejaksan atau Syahid Syarifuddin, Nyi Mas Pakungwati, Putri Ong Tien Nio dan tokoh-tokoh lainnya. Secara berurutan, Gusti Sultan melanjutkan tahlil, zikir dan berdoa pada makam Panembahan Ratu I yaitu Cicit Kanjeng Sunan, dan makam Sultan-Sultan Keraton Cirebon. Istirahat sejenak di Balai Laras atau Lunjuk, kemudian Gusti Sultan dengan diikuti keluarga serta rombongan peziarah keluar dari pintu Mergu, yaitu lokasi pemakaman yang biasa digunakan warga Tionghoa berziarah dan berdoa, sebagai bagian dari penghormatan terhadap Putri Ong Tien Nio. Prosesi berikutnya, Gusti Sultan menuju Pesanggrahan Kanoman untuk jeda istirahat, dan dipersilakan mencicipi hidangan, jamuan makan, yang disediakan jeneng serta keraman Astana Gunung Jati. Seusai jamuan makan, Gusti Sultan dengan keluarga secara simbolis melakukan tradisi curak atau membagikan uang kepada masyarakat yang ada di sekitar komplek pemakaman. Beberapa saat setelah itu, rangkaian prosesi ritual ditutup oleh Gusti Sultan. Segenap keluarga serta kerabat dekat keraton menuju Lawang Pasujudan untuk pamit pulang kembali ke Keraton Kanoman.